Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Husin dengan NIM 0550724143 Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 jaringan komputer, teman-teman. Nah, untuk tugas 3 kali ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer, teman-teman. Nah, langsung saja kita praktikkan cara membuatnya, teman-teman. Nah, untuk tugas 3 kali ini, poin pertama, satu, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, di sini kita disuruh membuat jaringan sederhana menggunakan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Nah, langsung saja kita tambahkan komputer di sini. PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Nah, untuk menghubungkan ini kita memakai switch. Switchnya kita taruh sini. Oke. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, ini sebetulnya kita sudah menghubungkan 4 buah komputer dengan 1 switch. Secara fisik ini sudah terhubung, teman-teman. Tapi kita dituntut untuk menghubungkan koneksi 4 buah komputer sehingga bisa melakukan ping. Intinya kita harus bisa menghubungkan agar mereka semua ini bisa berkomunikasi, teman-teman. Nah, untuk bisa berkomunikasi, kita harus memberi identitas sih sebenarnya teman-teman di 4 buah komputer ini. Nah, identitas yang saya maksud itu kita beri IP kalau di jaringan, teman. Jadi, sorry. Jadi untuk PC 1 nih, kita beri tanda dulu. IP-nya kita beri 192.168.10.11 misal. Lalu untuk PC 1 192.168.10.11. Untuk PC 2 192.168.10.13. Untuk PC 3 192.168.10.14. Nah, kita beri identitas dulu nih penanda. Nah, kita tanam di komputernya, teman-teman. Tadi berapa ini? 192.168.10.11. 90.168.12.
60.168.10.14. Nah, oke, harusnya sudah ya. Kalau kita cross check dulu. Oke, 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 oke. Nah, kita sudah memberi identitas ke komputernya, teman-teman. Nah, coba kita lakukan testing. Jadi dari PC 1 ping ke PC 0 ping ke PC 1, PC 2 dan PC 3. Nah, kita buka jam di sini. Ping 192.168.10.12. Apakah bisa? Nah, ini sudah bisa untuk berkomunikasi dari PC 0 ke PC 1. Oke, kita ping ke PC 2. Coba. PC 2 sudah terhubung dan PC 3. Coba. Nah, untuk PC 0 sudah terhubung ke PC 1, 2, dan 3. Coba kita cek untuk PC 1 nih. Coba ping 192.168.10.11. Kita ping PC 0. Nah, kita bisa untuk berkomunikasi. Coba kita ping ke PC 2. Nah, sebenarnya kita panggil identitasnya ya, teman-teman. Si IP ini identitasnya ya. PC 1 udah bisa berkomunikasi. Kita cek untuk PC 3. PC 2. Nah, untuk PC 2 sudah bisa berkomunikasi, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk PC 3. Sorry. Nah, jadi semua ini sudah bisa terhubung, teman-teman. Di empat buah komputer ini sudah saling terhubung. Nah, untuk langkah selanjutnya, buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, sebenarnya untuk 4 komputer kita nggak usah bikin baru, kita pakai yang ini aja sih, teman-teman. Kita tinggal tambahkan mana itu server HTTP. Nah, untuk server HTTP ada di sini. Server HTTP. Kita hubungkan menggunakan kabel dulu. Kita pakai yang paling belakang. Dapat. Nah, tinggal kita konfigurasikan sih sebenarnya HTTP-nya. Untuk itu kita perlu tanam IP dulu sih. Nah, tadi kita tanam IP-nya di sini. Nah, tadi 11, 12, 13, 14. Oh iya, teman-teman, ini untuk membuat jaringan ini alasannya harus satu segmen sih. Nah, ini jadi 11, 12, 13, 14 ini satu segmen nih.
Jadi kita tambahkan nih. Bisa ke 15 bisa. Terus misal apa ya enaknya? Intinya biar mudah diingat. Hmm, pakai yang jauh sekalian. Berarti 21. 21 coba. Oke, 21. Sorry 20 aja. 20. Nah, ini harus satu segmen. Ini sudah sama segmennya. Nah, lalu kita tambahkan itunya. Misal, kita edit dulu nih. Sorry, bukan ini. Next. Tugas 3. Jaringan komputer. Oke, save. Oke. Ini sebenarnya sudah bisa ya. Nah, tadi kan kita harus akses nih, membuktikan apakah benar-benar terhubung dari 4 buah komputer ini ke server HTTP-nya nih. Oke, tapping aja dulu sebenarnya. Nanti berapa tadi? 20 ya. Titik 20. Nah, tuh. Udah bisa sih ini. Nah, untuk memastikannya kita panggil di sini nih. Nah, kita ke web browser, tinggal kita ketikkan IP-nya aja sih. Gitu. Nah, nih. Tadi kita kan sudah melakukan konfigurasi di server yang kita ubah tadi. Ini sudah muncul nih di PC 0. Itu ketika jaringan komputer. Oke, teman-teman. Nah, yang lainnya coba ya, apakah sudah bisa berkomunikasi semua? Oke, ini sudah bisa nih. Sorry. Oke, ini sudah bisa. Dan terakhir PC 3 udah bisa sih, udah bisa mengakses server HTTP-nya. Ini udah bisa, teman-teman. Nah, coba kalau penasaran, coba kita matikan dulu HTTP. Oke, kita matikan dulu. Oh, apakah dia masih bisa terhubung atau enggak? Eh, titik 20. Nah, jadi setelah kita matikan nggak bisa nih, teman-teman. Oke, kita hidupkan lagi aja. Oke, begitu untuk
eh, membuat server HTTP dan menghubungkannya ke 4 buah komputer dan satu switch. Nah, untuk selanjutnya poin ketiga nih. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, jadi tadi itu DNS server ya. DNS server atau domain name server. Nah, jadi tadi kan untuk menampilkan web HTTP-nya itu kita perlu mengetikkan IP. Nah, fungsinya DNS untuk men-translate lah intinya. Jadi dari IP kita bisa pakai huruf gitu. Misal kalau pakai IP kan banyak nih ribuan gitu. Pasti kita nggak mungkin dong kita mengingat IP-nya satu-satu. Misal kayak contoh Facebook gitu. Nah, lebih gampang kan facebook.com, misalkan Instagram, tinggal instagram.com gitu. Nah, daripada kita harus mengingat angka-angka gitu sih, sebenarnya gitu. Oke, kita kasih DNS, teman-teman. Jadi di sini satu buah server DNS dan satu buah. Oh, kita disuruh menambahkan nih. Tadi HTTP. Ini HTTP. HTTP dan ini server DNS. Oke, oke. Untuk menghubungkannya, tetap kita pakai kabel. Nah, langsung kita konfigurasikan aja sih. Tadi, oh iya, saya belum ini nih, ngasih catatan IP. Ini jadi 20 tadi. Untuk DNS-nya itu kita kasih 30 lah. Oke. Nah, ini tinggal kita config nih untuk DNS. Tadi HTTP sudah bisa berkomunikasi. Kita menu DNS nih. Misal, ini untuk name-nya nih. Nah, untuk webnya ingin kita kasih apa ini sebagai domainnya? Nama web lah. Misalkan facebook.com, Instagram, terus apa? eh, Twitter gitu, X. Ah, macam-macam. Misal kita kasih tugas 3. Terus jaringan komputer. Nah, oke. Nah, untuk addressnya ini kita isi, kita mau eh, ke server HTTP-nya nih. Ini jadi komunikasinya ke server HTTP-nya. Jadi dia eh kayak apa ya intinya? Connect lah. Kita panggil ke IP-nya si server HTTP. Kita add nih. Nah, ini sebenarnya sudah bisa sih, tinggal kita on kan. Nah, tadi mana tuh?
Bentar. Ini sudah kita set IP belum ya? Kita set dulu nih, teman-teman. Sama sih. 4.10.30. Oke. Ini sudah kita set nih. Kita cek nih. Kita ping dulu nih. 10.30. Nah, ini sebenarnya sudah bisa komunikasi nih pakai IP. Coba kita ping pakai eh, pakai domainnya. Tadi mana? Tugas 3 jaringan komputer.com. Sudah nggak bisa sih. Sorry teman-teman. NS lookup sih harusnya. Nah, ini ketahuan kan IP-nya. Jadi sebenarnya sudah bisa sih ini. Untuk pastinya kita ke sini nih, ke web browser. Oke, coba kita telnet IP-nya misalkan nih. Nah, beda kan teman-teman? Pakai tracer. Ini kenapa bisa muncul ini? Karena ini hidup nih. Iya, sebenarnya HTTP-nya ini sudah bisa sih. Untuk server DNS-nya ini ada HTTP sendiri nih. Kita matikan aja dulu. No, nggak bisa. Coba lebih pastinya kita ke web yang baru dengan menggunakan tugas 3 jaringan komputer.com. Nah, muncul nih. Kita compare. Oke. Ini juga nggak ada konfiguran apa-apa nih DNS di server HTTP. Jadi sebenarnya server HTTP ini terhubung dengan DNS nih. Jadi ketika kita komunikasikan, jadi dia langsung direct ke sini nih. Meskipun kita panggil DNS-nya nih. Nah, cuman itu doang sih. Oke, coba di PC yang lain. Apakah bisa atau enggak sih? Kita cek. Wih, tugas 3. Nah, sudah bisa sih ini. Oke, kita cek lagi. Ini komputer.com. Oke, sudah bisa. Oke, bisa terakhir. Tugas 3 komputer.com. Oke, ini sudah bisa, teman-teman. Jadi untuk poin 1, poin 2, poin 3
sudah bisa dan saling terhubung nih teman-teman. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin 4, kita ditugaskan untuk membuat struktur jaringan ini seperti topologi ini. Jadi ada 2 buah PC, 2 buah switch, dan 2 buah server HTTP, dan 1 server DNS nih, dan 1 router. Jadi kita lakukan perintah berikut nih. Jadi satu ping dari dia PC 0 ke PC 1. Oke, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Kita geser dulu, kita buat di sampingnya. PC PC kelompok PC harusnya PC 0 PC 0 1. Lalu kita siapkan server, switch. Kita siapkan servernya dulu. Switch kurang satu server. Pas nih. Nah, server switchnya 2950. Switch sini, switch di sebelah sini, lalu di tengah-tengah kita hubungkan dengan menggunakan router. Oke, kita rapikan dulu dong. Oke, sebelum itu kita tandai aja dulu nih. Ini pendik ilkom.com. Ini switchnya switch 1, router 0. Oke, ini switch 2, servernya ilkom.com, lalu DNS server. Oke, kita hubungkan menggunakan apa? Nah, teman-teman, menggunakan kabel. Nah, itu Bang. Itu, 2.
pakai 10 misalnya. Lalu untuk switch dan router kita pakai yang terakhir aja, 23. Hmm, 23 sama aja, 24. Oke, sama aja. 23 biar gampang sih. Nah, ini sudah jadi nih, udah dihubungkan secara fisik nih. Nah, jadi sebenarnya kita harus bisa menghubungkan PC ke PC-nya, lalu ke jadi dari PC 1 akses ilkom.com, dan PC 0 harus bisa mengakses mana nih, pendik ilkom. Jadi PC 1 ini harus bisa komunikasi dengan ilkom. PC 0 harus bisa komunikasi dengan pendik. Oke. Sekarang kita tentukan dulu nih alokasi IP. Ini karena 1 ya. Jadi kita kasih alokasi IP ini. Cuma 1.8.1. Oke. Tadi kabelnya pakai 2. Oke, kita kasih 2 aja. Yang 192.168.1.10. Ini kita kasih 92.168 titik berapa tadi? No. Titik 2 168 titik 168 titik 0 titik 1 titik 10. Sembilan dua titik 168 titik 0 titik 168 titik 0 titik 20. Oke. Kenapa ini beda segmennya? Karena kita menggunakan router nih. Sebenarnya kalau nggak pakai router ya sama kayak tadi sih. Kalau mau dibikin satu segmen. Jadi kita coba beda segmen aja dulu. Kalau satu segmen kan pasti gampang lah itu. Pasti banyak berhasilnya lah. Nah, yang susah ini ketika kita beda segmen nih. Nah, jadi kita set dulu nih di PC-nya. Oke, kita set 1.2. Oke, udah. Terus PC 0 kita set dulu. Kita 08
0,2. Ini benar kan ya? Oke, isi udah kita set. Sekarang kita konfigurasikan pendek ilkom dulu. DNS ini bukan DNS, jadi kita off. Oke, http edit alat klik jadi pendek ilkom.com. Oke, kita kasih IP-nya. Oke. Jadi di area ini sudah selesai nih. Kita lanjut ke area ini. PC 0. PC 0 sudah ya. Dengan nama ilkom. ilkom.com. Eh, com. Oke, udah on sih. DNS mati. Kita tanam IP dulu di server HTTP-nya 10. Oke, ini pakai /24 ya. Oke, kita progres ke DNS servernya. Nah, ini kita matikan aja dulu HTTP-nya. Jadi tadi apa itu namanya? Pendek ilkom.com. IP-nya 92.168.1.10. Oke, pendek udah. Lalu ilkom.com. Untuk addressnya 92.168.0.10. Oke, kedua ini sudah ditambahkan, tinggal kita aktifkan. Oh iya, ada satu lagi yang lupa nih. Kita tanam IP dulu nih. Kita kasih IP untuk DNS servernya. Oke, sudah nih teman-teman. Nah, ini sudah sih sebenarnya. Kenapa belum bisa terhubung? Karena kita perlu mengkonfigurasikan di router nih. Nah, di sini perlu kita ini juga teman-teman konfig di dalam routernya. Yes, router yang perlu script root itu tidak no oh, enable
Nah, jadi kita pakai mana tuh tadi? Kabel FA0 plus 0 dan 0 plus 1. Bisa kita cek nih pas Ethernet. Hmm, switch status ya. Masih belum. Spot terang. Channel pas Ethernet. Ntar teman-teman. Lupa ini. Mana? Jarang ngeliat. Terang bukan. Bukan. Nah, kita langsung saja kita hubungkan aja. Jadi ini perlu kita tanam gateway sih sebenarnya. Biar bisa komunikasi. Jadi untuk langsung config terminal interface plus ethernet 0/0 pas kita kasih address IP addressnya itu gateway ini yang segmen ini sih, jadi 192.168.1.1 nih untuk subnet langsung 255.255.0. Nah ini kita kasih IP sih. Oke, jangan lupa kita untuk hidupkan portnya shutdown. Oke, nah itu dari merah tuh jadi hijau nih. Oke. Interface status. Sebenarnya udah terhubung nih teman-teman untuk yang satu di sini segmen ini. Tinggal kita config yang atasnya nih, yang ke arah atas. Jadi pakai pas ethernet berapa? 01. Nah, tinggal kita sesuaiin gateway-nya nih sama yang ini nih. Jadi IP address 2.168.0.1 55.255.255.0. Kita hidupkan. Nah, tuh. Udah hijau nih kabelnya. Nah, kita hidupkan. Udah sih, itu doang sih. Cuma nanam IP doang. Nah, untuk selanjutnya coba kita ping. Jadi dari mana nih? Dari PC 1 ke PC 0. Oke, nah. Ping 192.168.1.0.
168.0.2. Ya, benar kan? Nah, masih belum bisa teman-teman. Kenapa nih? Karena belum kita set sih, lebih tepatnya. Nah, harus kita set dulu nih gateway-nya. Kita komunikasi pakai apa? Nah, tadi ini. Gateway yang ini tadi nih kita taruh di sini. Oke, sudah kita set. Oke, yang ini juga nih. Jadi harus dari keduanya. Jadi kayak gateway itu gerbang. Jadi komunikasinya lewat IP itu sih. Oke, oke, satu. Nah, udah nih. Harusnya udah bisa nih. Kita ping ya. 100% loss. Bentar, teman. Nah, masih harus dipancing dulu teman-teman. Yang kedua, nah udah langsung bisa nih. Karena udah terhubung. Nah, untuk yang poin pertama nih, nomor 4 poin pertama, ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, ini udah terhubung nih, udah bisa ngeping nih. PC 1 ke PC 0. Oke, kita kebalikannya. Jadi dari ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Oke, tadi udah di set IP-nya. Kita ping PC 1. Oke, udah terhubung ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, buka web browser, akses Ilkom dari PC 1. Pastikan halaman Ilkom harus terbuka. Ilkom. Nah, ini akses ini nih. Gimana caranya? Nah, kayak tadi tuh. Kita buka web browser dulu. Nah, Ilkom. Karena kita disuruh untuk membuka web Ilkom ya. Ilkom. Apakah bisa? Wah, kenapa ini tuh? Ntar kita ping dulu ya. Ping 192.168.0.10. RTO teman-teman, kenapa nih? Ada masalah kah ini di DNS servernya? Satu titik 10 dan 0.10. Oke, ini udah pasang IP. Udah. Nah, apa ini teman-teman? Ini benar. Gateway-nya udah satu. Oke, udah. Kenapa nih? Jadi satu tidak mau. Apakah belum ada? Nah, sebenarnya nggak usah bingung sih. Kita coba, kita set
DNS-nya di sini nih. Sepuluh. Oke. Nah, belum bisa nih teman-teman. Kenapa nih? Request timeout. Jadi 10. Dan salah kan? Udah on udah. Oh, karena ini belum di set teman-teman gateway-nya. Ntar kita set dulu ya. Oke. Jadi bingung dia lah komunikasi lewat mana. Coba 2 1 0 titik 1 titik 10. Nah, tuh udah bisa nih. Jadi gateway-nya tuh belum bisa tadi. Jadi untuk Ilkom udah terbuka nih dari PC 1. Nah, jadi PC 0 harus bisa komunikasi ke Pendik Ilkom. Oke, coba kita kasih. Nah, ini belum nih, pasti nggak bisa nih. Tambahkan aja dulu. Titik 1. Oke, kita cek pendikilkom.com. Nah, sudah bisa nih teman-teman. Kita, apakah ini udah dipasang gateway? DNS. Oh, karena ini doang ya. Udah bisa nih. Kalau misalkan ini tadi sudah kita set DNS-nya. Ilkom. Ilkom.com. Nah, ini harus pakai DNS teman-teman. Nah, IP doang nih kalau tadi nggak kita set nih di PC-nya. Jadi emang ini perlu di set nih. Oke, biar bisa komunikasi. Sudah bisa.
Ini tanpa DNS-nya. Tanpa set static DNS. Kita coba isi 0 dengan pendek ilkom. Pendek ilkom. Ini udah bisa nih. Nah, itu langsung titik 2. Hmm. Sama teman-teman, sorry. 1.10. Oke, pendek ilkom udah. Pendek. Sebenarnya udah sih, udah semua sih. Nggak ada masalah juga. Udah. Jadi untuk buka browser, akses pendek ilkom dari PC 0. Nah, ini sudah terbuka nih tadi itu. Nah, untuk praktek kali ini sudah selesai teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat dua topologi nih yang saling terhubung nih. Nah, oke. Nah, sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.